Oh, hai. Hai. Kami dari 101. Kami adalah BIS. Bida, Indira, Syarefa. Kali ini kita bakal ngapain ya? kali ini kita akan membuat podcast. Tapi tentang apa ya? Kali ini kita akan membahas tentang kasus pembunuhan Alison Bota. Hai. Kembali lagi sama kita bertiga. Jadi dalam kasus pembunuhan Alison Bota ini ada 2 orang pembunuh. Nah, kita akan menceritakan dulu nih bagaimana latar belakang dari 2 orang pembunuhnya ini. Yang pertama itu ada Franz Dutoit. Franz Dutoit dibesarkan di keluarga yang sebenarnya baik-baik banget keluarganya. Tapi memang dari kecil anak ini tuh problematik banget. Problematiknya kayak gimana sih, Indira? Jadi dia itu problematiknya, dia tuh kayak susah bersosialisasi. Terus dia jarang ngerjain tugas sama sering bolos juga. Nah, dia tuh nakalnya progresif banget. Sampai ada di satu titik saat dia SMP, dia membakar asrama sekolahnya dan dia dikeluarkan gara-gara itu. Dari dulu, kalau misalkan dia ditanya kenapa sih dia senakal itu, dia tuh bilang kalau dia itu terinfluence dari lagu-lagu heavy metal. Kali ini ada yang kedua, Tian Kruger. Tian Kruger ini tumbuh di keluarga yang gak stabil. Selain orang tuanya pisah, Tian ini juga pernah dilecehkan sama ayah tirinya. Dia sering banget dibully karena gak bisa bersosialisasi di sekolah. Dia juga di rumah gak baik-baik aja. Akhirnya dia berpaling ke alkohol dan narkotika. Tian sudah kehilangan kepercayaan sama Tuhan dan meyakinkan bahwa dirinya adalah seorang satanis. Dia tuh selalu punya keinginan besar untuk mengetahui apa rasanya kalau dia menjadi iblis. Kali ini kita akan membahas kronologi kejadiannya. Oke, nama korbannya adalah Alison Bota. Suatu hari tanggal 8 Desember tahun 1994, Alison sedang menikmati malam perayaan Natal bersama teman-temannya di pantai. Pas dia mau pulang, Alison nawarin salah satu temannya yang bernama Kim untuk mengantarkan pulang. Akhirnya, Alison antarin Kim untuk pulang. Selesai antarin Kim, Alison masih di mobil. Tiba-tiba, pintu penumpang di depan itu kebuka. Alison melihat ada seorang pria menodongkan pisau. Pria itu berkata, "Move or I will kill you." Pindah atau aku akan mengakhiri hidup kamu. Dia akhirnya pindah ke sisi penumpang. Katanya pas di mobil itu Alison diajak ngomong kayak biasa aja. Pria ini mengaku namanya adalah Clinton. Clinton ini bilang, "Saya nggak akan menyakiti kamu kok. Saya cuma menggunakan mobil kamu selama 1 jam." Ternyata Clinton ini menjemput temannya. Terus Alison tuh mulai sadar, Clinton namanya bukan Clinton. Karena saat Clinton menjemput temannya ini, mereka kan mengobrol ya. Nah, terus Alison ini mendengarkan bahwa nama Clinton ini sebenarnya bukan Clinton, tapi namanya adalah Franz. Nah, saat mereka ngobrol itu, Alison mendengar nama mereka adalah Franz dan Tians. Franz sama Tian ini ngobrol biasa aja di depan Alison. Sampai di satu titik mereka tuh bilang sama Alison, "Kami ini akan berhubungan badan sama kamu. Apa kamu akan melawan kami?" Alison yang pada malam itu fokusnya cuma agar dia bertahan hidup. Dia bilang tidak, dia tidak akan melawan Franz sama Tian. Lalu Alison dibawa ke satu tempat yang merupakan kayak tempat terpencil, nggak ada orang yang di sekitarnya, benar-benar sepi banget, dan mereka melecehkan Alison. Alison pingsan, dan saat dia pingsan, nggak lama dia tuh mulai siuman dan dia bisa mendengar bahwa 2 orang ini mencoba untuk menghabisi nyawanya. Tapi pas mereka sadar bahwa Alison masih hidup, mereka tuh jadi kesal. Dengan belati yang mereka bawa, mereka mulai menusuk perutnya Alison sebanyak 30 kali. 30 kali di bagian perutnya. Pada saat itu, Franz dan Tias menganggap Alison sudah meninggal. Tiba-tiba, mereka melihat kakinya Alison masih bergerak. Dari situ, mereka mulai menyayat leher Alison sebanyak 16 kali. Tias yakin bahwa Alison udah nggak ada. Franz sama Tias meninggalkan tubuh Alison karena mereka udah yakin bahwa Alison ini tuh udah nggak ada, udah meninggal gitu ya kan. Alison ditinggalkan gitu aja di atas pasir-pasir. Dia terkapar gitu aja dan dia masih bisa mendengar Tias dan Franz mengagumi aksi mereka barusan. Seakan kayak mereka melakukan pekerjaan yang baik. Tiba-tiba dia melihat ada lampu di ujung matanya. Ini dari ujung jalan ada lampu yang mendekat, ternyata lampu itu datang dari sebuah jalan raya. Dia mencoba untuk mengumpulkan energi untuk berdiri. Karena luka yang tadi kepala
dan perut. Ia mencoba untuk mengangkat kepalanya dan menahan perutnya biar organ-organ dalam itu nggak keluar dan bergerak menuju jalanan. Dia sempat jatuh berkali-kali, saking banyaknya luka di tubuhnya. Allison berbaring di pinggiran jalan, itu tiba-tiba muncul satu mobil, dan ternyata mobil itu berisikan seorang mahasiswa kedokteran hewan muda yang bernama Tian Eiler. Dia langsung menepi dan dia mendatanginya. Dengan keahlian dalam pelatihan dokter hewan, Tian mampu untuk memasukkan kembali organ Allison ke dalam tubuhnya. Petugas emergensi pun datang, Allison dibawa ke rumah sakit. Terus gimana tuh pas Allison dibawa ke rumah sakit, reaksi dokternya? Jadi saat Allison tiba di rumah sakit, semua dokternya tuh tercengang, kaget banget karena luka-lukanya sangat parah. Dr. Alexander Angelov mengatakan bahwa dalam 16 tahun praktik dokterannya, dia tidak pernah sama sekali melihat luka yang separah lukanya Allison. Banyak banget keajaiban dalam kasus ini. Bahkan Allison aja cuma sekitar 3 minggu gitu lah berada di rumah sakit. Pada bulan Agustus tahun 1995, Reyes dan Terence berdua dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi ada peraturan baru yang banyak perdebatan. Jadi pada bulan Juli tahun 2023 kemarin, setelah mereka menjalani hukuman penjara selama 28 tahun, mereka diberikan kebebasan bersyarat dan ditempatkan di bawah pengawasan. Kasus ini makanya jadi rame banget sekarang karena banyak banget yang protes nih sama perubahan ini. Tuh, gimana sih sebenarnya kayak aslinya nih Allison tuh udah kayak gimana gitu sekarang? Allison akhirnya benar-benar sembuh. Allison padahal udah nggak punya harapan punya anak. Tapi setelah menikah, Allison bisa mempunyai anak. Dia menggunakan hidupnya untuk bercerita tentang kasus ini, menjadi aktivitas dan membagikan kisahnya agar orang-orang lebih berhati-hati dan belajar dari kasusnya. Terus hubungan kasus ini sama sosiologi apa sih, guys? Nah, untuk hubungan kasus ini dengan sosiologi yaitu adalah teori interaksionisme simbolik, yaitu teori konstruksionisme sosial karena bergaul dengan pelanggar hukum, yaitu Franz bergaul dengan Tians yang dia tuh udah mengonsumsi narkoba dan alkohol gitu. Nah, itu dia tadi pembahasan kasusnya Allison Botha. Gimana nih guys setelah kita menceritakan kembali tentang kisah Allison ini? Serem banget, menakutkan. Sampai 30 kali ditusuk. Ngeri banget. Kayak tuh dua cowok tuh gila banget. Iya, si Allison ini kayak ditusuk ya 30 kali terus sama 16 kali disayat leher itu kayak bener-bener keren banget. Dia masih survive gitu. Dan ya ini juga menjadi pelajaran untuk kita perempuan-perempuan harus lebih hati-hati. Nggak perempuan juga sih, mungkin semua orang ya harus berhati-hati di sekitar kalian. Kalian juga tahu nggak sih kalau kisahnya Allison ini dijadikan sebuah film? Nama filmnya juga menggunakan nama dia yaitu Allison. Dan Allison ini juga mempunyai buku yang berjudul I Have Life. Nah itu tuh berkat kehendak Tuhan ya, si Allison tuh masih bisa hidup, masih diberi kesehatan ya sampai sekarang gitu. Nah makanya guys, kalian tuh harus rajin ibadah, jangan meninggalkan Tuhan. Benar. Ingat itu.